Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan ya. Tapi kalau kita tanya pertambangan apa aja sih yang dilakukan oleh perusahaan yang satu ini, kita akan bahas sama-sama di video yang kali ini ya. Kita akan membahas perusahaan PAM Mineral Tbk dengan kode emiten NICL atau kita panggil saja NIC. Ya, jadi kalau kita lihat dari websitenya sih nggak terlalu dijelaskan sih apa sih yang menjadi tambangan daripada perusahaan NIC ini ya. Karena kita lihat di sini websitenya pun kurang perfect sih. Jadi ada tulisan yang tertimpa oleh bagian hitam yang ada sebelah kiri ya. Tapi kita baca aja seadanya. Jadi PT PAM ini, nikel ini bergerak di bidang mining atau pertambangan. Berdiri sejak tahun 2008 ya, yang waktu itu terjadi krisis yang cukup parah di Amerika Serikat dan mereka juga pas saat itu juga lahir sih. Memiliki dua wilayah operasional lain yakni di Sulawesi Tenggara Desa dan juga daerah lainnya sih. Ya, kalau kita lihat dari websitenya sih nggak terlalu banyak informasi yang bisa kita dapatkan sih. Jadi saya mengajak kita untuk melihat di bagian berita. Kalau kita lihat di sini, perusahaan nikel ini bergerak di bidang tambang nikel ya, dimana disebutkan di sini mereka menyelesaikan eksplorasi di 52 tambang biji nikel. Ya, kita tahu apa sih kegunaan daripada biji nikel ini. Nikel ini beberapa tahun yang lalu sudah sangat hype banget ketika ada kabar tentang mobil listrik. Bagaimana mobil listrik itu akan mengubah tentang bagaimana cara kita berkendara selanjutnya ya. Mungkin akan mengubah daripada cara kita yang biasanya mengisi bensin di pom bensin dan akhirnya akan diubah menjadi mengganti baterai yang ada di mobil kita atau cas di rumah nanti akan dikasih alat casnya kayak cas HP gitulah ya. Nah, dan mobil listrik ini membutuhkan bahan baku untuk pembuatan baterai mereka yang salah satunya datang dari bahan nikel ya. Ada banyak sekali sih bahan-bahan baku untuk membuat baterai. Ada yang dari besi, ada juga yang ada datang dari ada bahan baku lainnya kayak copper dan juga ada juga nikel. Dan nikel ini salah satu yang paling digunakan, yang paling sering disebut ya, mungkin karena bahannya yang bagus, lebih menyimpan lebih banyak listrik, lebih ringan dan lain-lainnya. Tapi tentu saja kenapa nikel ini bisa mengeksplorasi nikel? Ya, karena banyak sekali demand-nya sehingga mereka bisa dapat dengan leluasa berkembang ya, karena pasti ada yang membutuhkan nikel ini. Ya, kalau kita lihat di sini bahwa memang benar nikel ini bergerak di bidang tambang nikel ya. Kalau untuk tambang-tambang lainnya sih mungkin ada, tapi lebih fokus ke sini karena ini memang pangsa pasarnya sekarang lagi timing yang tepat banget untuk membangun pendapatan dari nikel ya. Jadi demikianlah sedikit profil singkat dari nikel ini dan sekarang kita akan melihat beberapa pemegang sahamnya ya. Mereka listing tanggal 9 Juli 2021. Jadi udah hampir 1 tahun sih, beberapa bulan dah ya. Dengan posisi masyarakat sebesar 20% ya. Posisi saham masyarakat 20% dengan dua pemegang saham yang berada di level 10% ke atas. Yang ini pertama kita cari dulu PT PAM Metalindo. PT PAM Metalindo ada ya. Lalu kita masuk ke berita. Pemilik tambang Raisa, BCA dan Syahrini. Oh, I see. Baru tahu ya, saya juga baru tahu teman-teman, ternyata saham dari penyanyi Raisa, Bunga Citra Lestari dan Syahrini. Wow, mantap. Lalu ini kebutuhan nikel meningkat. Benar ya, jadi mereka produksi nikel. IPO, produksi, jual, blok Syahrini hingga Raisa. Wow, baru tahu sih. Ternyata meskipun mereka berkecimpung di dunia entertainment, ternyata mereka juga jeli bisnis juga ya. Kita lihat di sini. Calon emiten tambang nikel resmi go public. Mencatatkan 2 miliar saham. Mengantong dana segar 200 miliar. Jadi bisa dibilang perusahaan ini memiliki market cap 1 triliun lebih. Kita baca lagi. Blok kerja tersebut diberi nama BCR Raisa, Kartini, Tiara, dan Syahrini.
dengan total luas 51 hektar. Kayaknya bukan sih, dia hanya kasih nama itu aja. Coba kita baca lagi yang ini. Bro Syahrini hingga Raisa. Oke. Kayaknya sih enggak sih teman-teman ya. Itu hanya untuk nambah blok. Coba kita lihat. Berupa pengeboran spasi detail terkait penambahan cadangan biji nikel perseroan pada area blok kerja dengan nama BCR Raisa, Kartini, Tiara, dan Syahrini. Oh, hanya untuk blok kerjanya aja. Berarti mereka pemegang sahamnya ya. Baik, berarti salah tadi kesimpulannya. Oke. Lalu next ada PT Arda Perdana Investama. PT Arda Perdana Investama. Kita masuk ke berita. Diperbolehkan ekspor, pemegang bisnis PAM, kebutuhan nikel meningkat. Oke, IPO. Baik, nggak ada masalah sih. Dan sekarang kita akan melihat fundamental daripada nikel ini yang kemarin sempat naik 17% ya. Kita lihat operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice. Dengan PR-nya 22 kali udah cukup mahal, PBV-nya juga 22 kali juga udah cukup mahal. Operating profit margin 23% dengan net profit margin 10% ya. Cukup bagus dengan cash ratio-nya 122%. Well, sebenarnya cukup aman sih. Tapi memang masih mahal untuk fundamentalnya. Kita lihat dulu turnover-nya seberapa besar. 38 M ya. Kalau nggak salah sih mereka sempat gocap, kalau nggak salah. Iya ya, sempat gocap, turun, dan sekarang mencoba untuk bangkit kembali ya. Kalau kita lihat prospek ke depan daripada nikel ini sebenarnya cukup cerah. Apalagi keuangannya juga cukup aman, sehingga prospek daripada perusahaan ini sepertinya cukup menarik ya. Kalau untuk tahun 2022, di mana mobil listrik akan semakin berkembang, semakin banyak penggunanya, sehingga kebutuhan daripada nikel juga akan meningkat. Jadi saya menantikan saat-saat di mana nikel ini dapat menjadi masuk dalam watchlist saya ya. Tapi untuk sekarang sih maaf, nikel semoga dapat cepat masuk ke dalam watchlist saya, dapat memperbaiki keuangannya lebih baik lagi ya. Demikian tentang nikel, perusahaan nikel yang prospek kedepannya cukup cerah. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.